Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Deswitalase. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 24095111089. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus Colibacillosis avian pathogenik Escherichia coli atau APEC pada ayam broiler. Nah, untuk latar belakang kasus, Colibacillosis ini merupakan salah satu penyakit bakterial yang cukup sering ditemukan pada unggas, khususnya ayam broiler. Penyakit ini disebabkan oleh Escherichia coli patogenik atau juga yang biasa disebut dengan APEC atau avian pathogenik Escherichia coli. Infeksi ini biasanya muncul setelah adanya stres pada ayam, infeksi virus pernafasan, atau karena manajemen kandang yang kurang baik. Lalu Colibacillosis ini juga dapat menyebabkan kematian mendadak, gangguan pertumbuhan, dan tentunya kerugian ekonomi bagi peternak. Berdasarkan laporan Buletin Veteriner Udayana tahun 2024, kasus Colibacillosis ini pernah terjadi pada ayam broiler berumur sekitar 4 minggu di wilayah Tabanan, Bali. Lalu kasus tersebut menjadi contoh yang menarik karena menunjukkan bagaimana infeksi sekunder oleh Escherichia coli bisa menimbulkan dampak yang cukup serius. Kita masuk pada kronologi dan riwayat kasus. Kasus ini pernah terjadi pada sebuah peternakan ayam broiler di Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Populasi ayam di peternakan ini sekitar 3.000 ekor dengan sistem pemeliharaan closed house. Pada umur sekitar 3 hingga 5 minggu, mulai terlihat gejala seperti ayam tampak lesu, bisa dilihat pada gambar, nafsu makan menurun, napas cepat, dan perut tampak membesar serta kemerahan. Beberapa ayam juga mengalami diare berwarna putih dan angka kematian meningkat hingga 5-8% per harinya. Lalu kondisi ini kemudian mendorong dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena dugaan awalnya ada infeksi bakteri sekunder yang memperburuk keadaan ayam di kandang. Hasil pemeriksaan nekropsi menunjukkan beberapa temuan yang cukup khas untuk kasus Colibacillosis ini. Pada organ hati ditemukan perihepatitis fibrinosa, yaitu adanya lapisan fibrin kekuningan di permukaan hati. Kemudian air SAC atau kantung udara terlihat keruh dan menebal, di mana ini menandakan adanya air sakulitis. Selain itu, jantung juga tampak tertutup oleh fibrin yang dimana disebut dengan perikarditis fibrinosa, dan paru-paru juga serta limpa terlihat membesar akibat kongesti. Menariknya lagi, pada pemeriksaan ini tidak ditemukannya lesi khas infeksi virus seperti ND atau LB, sehingga memperkuat dugaan bahwa penyebab utamanya penyakit ini adalah bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, pada pemeriksaan laboratorium, untuk memastikan diagnosis ini dilakukannya pemeriksaan laboratorium dengan mengambil sampel dari organ hati, jantung, paru-paru, dan cairan peritoneum. Lalu hasil kultur ini menunjukkan pertumbuhan kolonil Escherichia coli yang bersifat gram negatif dan mampu memfermentasi laktosa. Kemudian, dari hasil uji PCR menunjukkan adanya gen virulensi seperti ESS, OMPC, dan iron yang merupakan gen khas pada APEC. Dari uji kepekaan antibiotik atau antibiogram diketahui bahwa sebagian isolat menunjukkan resistensi terhadap tetrasiklin dan juga kepada ciprofloxacin. Hal ini sesuai dengan laporan dari jurnal Science Veteriner UGM tahun 2024 yang menemukan pola resistensi serupa pada isolat Escherichia coli dari ayam di wilayah Yogyakarta. Selanjutnya adalah hasil diagnosis. Berdasarkan temuan klinis, hasil nekropsi, dan hasil laboratorium, diagnosis utama pada kasus ini adalah avian Colibacillosis, yang dimana tentu saja disebabkan oleh Escherichia coli patogenik atau APEC.
Diagnosis ini ditegakkan karena adanya lesi khas berupa fibrinosus polyserositis, yaitu adanya lapisan fibrin pada berbagai organ tubuh seperti hati, jantung, dan kantung udara. Selanjutnya dilakukan juga diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan, di mana ini terdapat juga penyakit-penyakit seperti pasteurolosis, staphylococcus, mycoplasmosis, serta ada juga infeksi virus seperti Newcastle disease dan infectious bronchitis. Namun dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi kuat ke arah penyakit-penyakit tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah penata laksanaan. Nah, untuk penata laksanaan ini ada beberapa tindakan dan langkah pertama yang perlu dilakukan. Yang pertama ada terapi suportif, di mana nanti ayam yang sakit diberikan cairan elektrolit untuk mencegah dehidrasi, kemudian dilakukan juga perbaikan ventilasi dan pengaturan suhu kandang agar ayam tidak stres. Lalu langkah berikutnya adalah pemberian antibiotik yang disesuaikan juga dengan hasil uji kepekaan. Karena ada beberapa isolat resisten terhadap tetrasiklin dan ciprofloxacin, maka pemilihan antibiotik perlu sangat hati-hati dan berdasarkan hasil dari laboratorium. Selain itu, dari sisi manajemen kandang, diterapkan juga sistem all-in dan all-out, disertai desinfeksi, serta pengolahan air minum menggunakan filter dan klorinasi. Lalu untuk jangka panjang, upaya pencegahan dilakukan melalui vaksinasi Escherichia coli pada induk ayam, peningkatan biosecurity, serta pengawasan ketat terhadap pakan dan kualitas udara di dalam kandang. Baik, untuk selanjutnya adalah dampak dan implikasi. Nah, pada kasus kolibacillosis ini, ternyata banyak memberikan dampak yang cukup besar, baik secara ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Untuk secara ekonomi, angka kematian yang tinggi dan penurunan performa pertumbuhan dapat menyebabkan kerugian bagi peternak. Sementara itu, dari sisi kesehatan masyarakat, keberadaan Escherichia coli patogenik ini, terutama pada daging ayam, berpotensi menyebabkan kontaminasi silang, terutama jika daging tidak dimasak dengan benar. Nah, selain itu, adanya resistensi antibiotik pada isolat Escherichia coli juga menjadi perhatian penting, karena ini bisa memperburuk masalah antimikrobial resistance di bidang kesehatan hewan dan juga manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan program antimicrobial stewardship agar penggunaan antibiotik di peternakan lebih bijak. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan pada kasus kolibacillosis pada ayam broiler di Bali ini, tentunya menunjukkan di mana pentingnya manajemen peternakan yang baik dan penerapan biosecurity yang ketat. Karena infeksi Escherichia coli (APEC) dapat menyebabkan peradangan sistemik, terutama pada organ hati, jantung, dan paru, serta juga meningkatkan angka mortalitas. Penanganan terbaik bukan hanya dengan pengobatan, tetapi juga melalui pencegahan, seperti perbaikan manajemen kandang, vaksinasi, dan pengendalian faktor stres. Dengan demikian, diharapkan kejadian serupa bisa dicegah di peternakan lainnya di Indonesia. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai kasus kolibacillosis atau avian pathogenic Escherichia coli pada ayam broiler di Indonesia, terutama tadi di Desa Tabanan, Bali. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya biosecurity, manajemen peternakan, serta penggunaan antibiotik yang bijak di bidang kesehatan hewan. Tak lupa juga untuk menyusun video ini saya menggunakan beberapa sumber, diantaranya yang pertama ada Buletin Veteriner Udayana 2024, Jurnal Science Veteriner UGM 2024, Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture 2023, dan yang terakhir ada Merck Veterinary Manual 2022. Baik teman-teman, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.